pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Lima penyelundup puluhan kilogram sabu-sabu yang ditangkap di Pelabuhan Bakauheni dituntut hukuman mati. Kesal jalan tidak kunjung diperbaiki, emak-emak di Lampung Barat protes dengan menebar ikan di jalan rusak. Iyo, wah teman. Sempat dihentikan dan tempatnya dipindahkan oleh Badan Pengawas Pemilu. Pengemasan surat suara pilkada di Tulang Pawang dikebut. Enggak, tunggu. Ya. Kamu namanya siapa? Hah? Namamu siapa? Yoga, Pak. Yoga siapa? Yoga Prabowo. Seorang pencuri kabel PLN di Pringsewu diringkus di tempat persembunyiannya di Abung Selatan, Lampung Utara, Rabu malam. Tersangka bernama Yoga Prabowo tidak melawan saat ditangkap setelah sempat buron selama 1 tahun. Saat dalam pemeriksaan polisi, pemuda berusia 23 tahun warga desa Podosari, Pringsewu ini mengakui mencuri kabel di 3 lokasi di Pringsewu bersama kakak iparnya bernama Topik yang sudah ditangkap duluan. Keduanya mencuri kabel dengan cara dipotong langsung dari tiangnya. Supaya tidak tersetrum, para tersangka terlebih dahulu memadamkan listrik dari gardu induk. Abang duduk. Saya jaga di bawah, saya narik kabel. Setelah itu saya ke kendaraan saya, mengambil kendaraan sambil menunggu mama saya. Mama saya lari ke bawah, kabel itu saya gelar dan saya potong ini bersama kakak saya. Setelah itu kabel itu saya bawa pulang, saya setting, saya ambil tembaga, masukin karung, terus lalu kan sama kakak saya dijual. Tersangka sendiri menjadi buronan selama 1 tahun yang akhirnya kami amankan di Kabupaten Lampung Utara. Untuk sementara tersangka sendiri dalam pemeriksaan kita amankan di Polsek Pringsewu Kota. Terus selama ini waktu dilakukan Waktu dalam pengamanan itu tidak ada perlawanan. Dan adapun tersangka sendiri kami jerat pasal 363 yaitu pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Seluruh kabel curian tersangka telah dijual. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Lima penyelundup 30 kg sabu-sabu dari Sumatera ke Pulau Jawa dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum saat para terdakwa menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Kamis pagi. Kelimanya bernama Riki Chandra, Rando Adam, Diki Haryansyah, Riki Hamdani, dan seorang perempuan bernama Nur Hayati. 2 terdakwa warga Jakarta dan 3 lainnya warga Sumatera Utara. Dalam persidangan, jaksa menyatakan penyelundupan narkoba tersebut dilakukan para terdakwa secara terorganisir dengan rencana yang matang. Mereka berbagi tugas, ada yang memantau polisi selama di perjalanan hingga pembawa kendaraan yang mengangkut sabu-sabu. dituntut mati. Lima-limanya Mbak ya? Iya, Kalau di persidangan terbukti gimana Mbak?
di persidangan terbukti mereka bawa sabu kalau nggak salah 33 kilo. Jaringan mana, Mbak? Dari Medan menuju Jakarta sebenarnya, cuman di Seaport Kalianda, Bakau, Pelabuhan Bakau itu ketahuan ya. Baru pertama kali atau gimana persidangan, Mbak? Terungkap ini, Mbak? Yang terungkap di persidangan ya baru pertama kali. Baru pertama. Upah atau janji dari itu? Enggak terungkap. Kelima terdakwa ditangkap kepolisian Polda Lampung pada akhir Februari lalu saat terjaring pemeriksaan rutin di Seaport Introduction di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Dari penggeledahan mobil yang dikendarai terdakwa, polisi menemukan 30 kg sabu-sabu di dalam koper yang disembunyikan di bagasi belakang. Sabu-sabu tersebut rencananya akan dikirimkan kepada seorang pemesannya di Jakarta. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sebuah truk tanpa muatan terjun ke jurang sedalam sekitar 7 meter di Jalan Sumatera Lintas Timur, kilometer 184 Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Kamis pagi. Pengemudi dan kondektur truk ini selamat. Pengemudinya, Mustaqim, mengatakan kecelakaan terjadi saat ia sedang melaju dari Sumatera Selatan menuju Lampung Selatan. Ia banting setir ke kiri karena menghindari bertabrakan dengan truk dari arah lawan di Jalan Menikung. Hujannya ngeblok, kami kecepatan 40, tadi direm nggak bisa, sini ada mobil, saya banting kanan, ya masuk sini. Masuk jurang, Pak? Dari kendaraan itu ya? Emang ngindarin kendaraan biar nggak tabrakan. Dari BPC mau ke arah Tanjung Bintang. Ada korban jiwa nggak, Mas? Ya ada. Kedua sampai dengan ada penumpang lagi? Sama ponakan. Sama kena ya? Iya. Ini selamat keduanya? Alhamdulillah selamat. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Truk bisa dievakuasi dari jurang setelah ditarik truk tronton. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Desa Sungai Burung di Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang terancam tenggelam dampak abrasi sungai. Lebar sungai di desa ini setiap tahunnya terus bertambah. Hutan bakau untuk menangkal ombak pantai juga sebagian turut hilang akibat abrasi. Desa Sungai Burung berada di muara antara Laut Jawa dengan Sungai Tulang Bawang. Lebar sungai awalnya sekitar 500 meter, namun kini lebarnya telah bertambah mencapai 1 km. Dampak abrasi, sungai menjadi dangkal dan sulit dilalui oleh perahu ukuran besar saat air surut. Kondisi abrasi ini sudah cukup lama. Jadi hutan yang ada di restan pemukiman nelayan ini tadinya ada kurang lebih 500 meter. Sekarang perkampungan ini selalu bergeser. Kenapa? Kampung ataupun hutan itu abrasi sehingga masyarakat pindah-pindah. Sehingganya saya memohon kepada pemerintah supaya dibuatkanlah dam pemecah ombak, penangkis ombak. Kenapa? Kalau itu nggak cepat dilakukan, kampung ini bakal nantinya hilang. Untuk mencegah abrasi yang lebih parah, warga dan pamong desa Sungai Burung meminta bantuan pemerintah agar dibuatkan tanggul penangkis. Tanggul penangkis sebagai kami pelindung kampung daripada ganasnya ombak ketika ada ombak besar. Mudah-mudahan dapat realisasi. Kami juga memohon kepada Ibu Bupati untuk memperhatikan kami untuk kelanjutan daripada masyarakat, karena Sungai Burung ini adalah penghasil perekonomian untuk nelayan. Dari data BPBD Tulang Bawang, abrasi di Desa Sungai Burung mulai terjadi sejak sekitar tahun 2008 lalu dan hingga kini belum teratasi. Pemerintah kabupaten telah mengajukan permohonan pembangunan tanggul penangkis ke pemerintah pusat, namun belum terrealisasi. Abrasi yang ada di Sungai Burung sudah kami tindak lanjuti sesuai dengan permohonan masyarakat bahwa ada sepanjang pantai di Sungai Burung itu nyaris hampir habis. Saat ini seberapa parah sih? Mungkin kondisi sekarang ini saya lihat sudah hampir habis. Hutan mangrove-nya gitu.
Bahkan kita langsung ninjau langsung sana. Tadinya tadi tempat penghunian masyarakat, sekarang nggak ada lagi. Desa Sungai Burung merupakan desa perairan yang dihuni lebih dari 500 keluarga. Warga desa Sungai Burung umumnya berprofesi sebagai nelayan dan pengolah ikan asin. Perairan desa Sungai Burung juga merupakan penghasil kerang terbesar di Lampung. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.